Halo, hari ini kita bertemu di materi yang baru yaitu mengenai keseimbangan pasar, di mana dalam materi kali ini kita akan membaginya menjadi 3 subbab. Yang pertama itu mengenai permintaan, yang kedua penawaran, dan yang ketiga nanti baru kita masuk kepada keseimbangan pasar. Kita mulai ya. Yang pertama mengenai permintaan, ini bagi menjadi 4 subbab pokok. Yang pertama yaitu definisi dan jenis permintaan, yang kedua faktor dan hukum permintaan, yang ketiga kurva permintaannya, dan terakhir adalah fungsi permintaannya. Dimulai dari definisi permintaan. Permintaan itu kalau kita buat sebagai bahasa yang lebih dekat itu adalah suatu kegiatan pembelian di mana jumlah barang atau jasa yang diminta atau dibeli pada suatu tempat dan waktu tertentu. Artinya ketika kita beli barang ke warung aja yang terdekat itu udah disebut sebagai permintaan. Di dalam kategori kali ini ada 3 jenis permintaan. Yang pertama disebut dengan permintaan yang efektif, di mana permintaan efektif ini diikuti oleh cirinya. Yang pertama, kita memiliki daya beli, artinya kita punya uang atau sumber daya yang kita gunakan untuk melakukan pembelian tersebut. Dan yang kedua, kita melakukan yang namanya transaksinya. Masuk ke permintaan yang kedua yaitu permintaan yang potensial. Ini cirinya yang pertama, kita punya uang atau sumber daya dan kemampuan membeli, tapi kita belum melakukan yang namanya transaksi. Dan yang terakhir adalah permintaan yang absolut. Di sini kita tidak memiliki daya beli maupun tidak melakukan transaksi, jadi impossible untuk melakukan pembelian. Yang kedua, kita masuk kepada faktor-faktor permintaan. Pertama adalah harga barang yang akan kita beli. Misalnya barangnya itu adalah pulpen, maka harga pulpen itu adalah faktor pertama yang mempengaruhi kita untuk beli barangnya. Yang enggak sih? Yang kedua adalah selera kita atau preferensi kita terhadap itu barang. Yang ketiga, pendapatan atau uang yang kita miliki. Yang keempat, harga barang substitusi atau harga barang pengganti. Kalau tadi kita ngomongin pulpen, ibaratnya contohnya di sini adalah pulpen Sarasa dengan pulpen Kokoro. Ketika harga pulpen Sarasa meningkat, maka ada alternatif penggantinya, yaitu misalnya Kokoro. Bagaimana harga Kokoro? Yang kelima adalah harga barang komplementer atau harga barang pelengkapnya. Tanpa ada ini barang pelengkap, itu barang gak bakalan berfungsi dengan baik. Contohnya kayak tadi pulpen dengan tintanya. Bagaimana harga si pelengkapnya, harga tintanya. Ketika harga tintanya naik, bagaimana permintaan kita terhadap itu pulpen. Yang pertama dan yang kelima berarti harga dan harga barang komplementer, berarti nih harga pulpen dengan yang kelima itu adalah harga pelengkapnya. Misalnya di sini adalah tintanya, itu berkorelasi negatif terhadap permintaan kita. Ketika harga pulpen itu meningkat, maka jumlah pulpen yang kita minta itu bakalan turun. Itu maksudnya korelasi negatif. Ada hubungan timbal balik antara itu faktor dengan permintaan kita. Sebaliknya, untuk faktor nomor 2, 3, 4, korelasinya positif. Jadi di sini ketika selera kita meningkat terhadap itu barang, maka permintaan kita juga ikut meningkat, dan sebaliknya. Oke, sekarang kita lihat ke dalam hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, ketika harga meningkat, maka quantity demand-nya itu akan turun. Berarti korelasinya negatif. Sebaliknya, ketika harganya turun, maka jumlah barang yang kita minta itu bakalan meningkat. Hubungan terbalik antara harga barang itu sendiri dengan jumlah barang yang kita minta dengan asumsi atau ketentuan ceteris paribus. Artinya, faktor dari di luar harga barang yang dimaksud di sini itu dianggap tetap. Faktor yang mana? Yaitu selera kita dianggap tetap, pendapatan kita dianggap tidak berubah, harga barang lain dianggap tidak berubah, termasuk barang pelengkapnya. Jadi semuanya itu dianggap tetap, hanya harga barang itu sendiri yang berubah, maka hukum ini berlaku. Ketiga, itu adalah kurva permintaan. Garis vertikal itu merupakan price atau harga barang itu sendiri, dan garis yang horizontal itu adalah untuk quantity atau jumlah barang yang kita minta. Dan D itu adalah demand atau permintaan. Akan timbul yang namanya kurva permintaan berbentuk downward sloping. Penyebabnya itu adalah karena adanya hubungan terbalik atau korelasi negatif antara harga barang dengan jumlah barang yang kita minta. Seperti itu. Kita lihat contohnya. Contoh ini adalah bentuk tabel, di mana di sini ada 3 daftar harga. Ketika harga 1000, jumlah barang kita minta 60. Nanti digambarkan dengan kurva titik C. Kita lihat di sini harganya 1000, jumlah barang yang kita minta 60. Terus yang kedua, harga barangnya 2000,
jumlah barang yang kita minta di sini adalah 40, maka digambarkan oleh titik si B. Dan yang ketiga, ketika harganya 3.000, jumlah barang yang kita minta 20, digambarkan oleh si A dalam hal ini. Jadi ketika titik A, B, dan C kita hubungkan, maka dia akan membentuk yang namanya kurva permintaan. Jadi kurva permintaan ini bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Kita masuk ke fungsi permintaan. Ini kita udah ngomongin penghitungan, tapi ini pasti gampang. Dimana fungsi permintaan itu berbentuk fungsi persamaannya price demand itu sama dengan A min B Q D. Artinya di sini P dan Q dipisahkan oleh tanda negatif, berarti ada korelasi, sekali lagi ada korelasi negatif antara harga dengan kuantitas barang yang diminta. Atau QD itu sama dengan A min BPD. Apa sih itu A? A itu adalah konstanta, yang B itu adalah koefisien, baik dari koefisien si Q maupun koefisien dari si P di persamaan yang kedua. P itu PD, harga permintaan. Jadi nanti notasi dari permintaan ini kita gampangkan atau simbolkan dengan D atau demand. Sementara kalau ada QD berarti itu jumlah barang yang diminta atau quantity demand. Rumus untuk mendapatkan ini persamaan yang tadi PD dan QD itu kita dapatkan dari rumus yang ini, yaitu P kurang P1 dibagi P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 bagi Q2 kurang Q1. Contohnya kita lihat, kita ambil contoh yang tadi kita buat ketika menggambarkan kurva, dimana di dalam contohnya ini makin naik harganya, jumlah barang kita minta justru makin turun. Maka kita akan buat fungsi dari bilangan yang dalam tabel ini menggunakan rumus yang tadi kita sebut. P kurang P1 berarti kita masukin angkanya, dimana P kurang P1 berarti P kurang 1000 dibagi dengan P2 kurang P1, berarti P yang kedua itu adalah 2000 kurangkan dengan P1 1000 sama dengan Q kurang Q1, berarti Q kurangkan dengan 60, dimana P1 1000 berarti Q1 nya 60, dan yang kedua dibagi dengan Q2 kurang Q1 berarti 40 kurangkan dengan 60. Kita operasikan bilangannya, P kurang 1000 dibagi 10 berarti ini hasil pengurangan yang di bawah ini sama dengan Q kurang 60 per minus 20, yaitu hasil pengurangan 40 dengan 60. Kita sederhanakan penyebutnya dengan membagi kedua ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan dengan bilangan negatif 20. Maka hasilnya 1000 dibagi negatif 20 adalah minus 50. Minus 20 per minus 20 berarti 1. Maka di sini penyebutnya sudah 1, kita nggak perlu tuliskan angka 1. Sama dengan Q kurang 60. Nah, di sini sudah ada dua ruas, kiri dan kanan ini, lalu kita kali silang. P kurang 1000 ini menjadi ruas kiri, dan yang ini penyebut minus 50 kalikan dengan Q kurang 60, maka Q kali minus 50 Q ditambah, artinya negatif kali negatif sama dengan plus 3000. Nah, hasil akhirnya kita bentuk yang namanya fungsi permintaan udah ketemu, yang mana fungsi permintaannya menjadi PD sama dengan minus 50Q ditambah 4000. Ini sama dengan bentuk persamaan fungsi yang pertama di sini. P D sama dengan A, berarti konstantanya di sini adalah 4000 dan kurang B Q D, di mana koefisiennya itu atau B-nya adalah minus 50. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua dari bab materi hari ini, yaitu penawaran. Ini sebenarnya mirip konsepnya dengan permintaan, tapi kita ubah perspektifnya. Sekarang kita bergerak dari sisi penjual. Penawaran berarti kita ngomongin penjualan, yaitu jumlah barang atau jasa yang ditawarkan atau dijual pada suatu tempat dan waktu yang tertentu. Faktor-faktor yang pengaruh penawaran, pertama adalah harga barang yang kita jual, yang kedua adalah biaya produksi, yang ketiga pajak, berarti ini dikenakan oleh pemerintah, dan yang keempat subsidi, bisa berupa bantuan, dan yang kelima adalah teknologi. Untuk faktor yang kedua dan yang ketiga, berarti biaya produksi dan pajak, itu berkorelasi negatif terhadap penawaran kita. Artinya ketika biaya produksinya meningkat, berarti penawaran kita bakalan berkurang, dan sebaliknya. Sementara untuk faktor yang pertama, berarti harga, 4 subsidi, dan 5 teknologi, itu berkorelasi positif.
Sini hukum penawaran. Nah, hukum penawar ini berbanding terbalik dengan hukum permintaan. Karena di sini kita perspektifnya penjual. Ketika harga barang yang kita jual itu meningkat, price supply-nya itu meningkat, maka quantity supply-nya itu juga ikut meningkat. Sebaliknya, ketika harga barang yang kita jual itu menurun, maka jumlah barang yang kita tawarkan juga ikut menurun. Korelasinya di sini adalah positif, korelasi antara harga dengan jumlah barang tawarkan. Dengan asumsi ceteris paribus, faktor selain harga yang kita sebut di dalam hukum ini dianggap tetap. Faktor yang mana? Faktor yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. 3, kurva penawaran. Kurva penawaran itu kalau kita lihat di sini, dia akan membentuk upward sloping, artinya dia akan bergerak dari kiri bawah ke kanan atas karena adanya korelasi positif antara harga yang ada di garis vertikal dengan quantity supply yang ada di garis yang horizontal. Kita lihat contohnya, di sini ada harga 1000, maka quantity supply 20 digambarkan oleh titik A. Kita lihat kurvanya. Harga 1000, maka jumlah barang ditawarkan 20. Itu yang di titik A. Terus yang kedua, harganya 2000, jumlah barang yang ditawarkan 40, digambarkan oleh titik B. 3000, jumlah barang yang ditawarkan 60. Kita hubungkan ketiga titik A, B, dan C akan membentuk kurva supply, di mana kurvanya bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Korelasi positif menyebabkan kurvanya upward sloping. Masuk ke fungsi penawaran, persamaannya itu ketika tadi kita ngomongin price demand, maka dia akan berkorelasi negatif dengan quantity. Kalau di fungsi penawaran, sebaliknya, price supply-nya ini akan sama dengan A plus BQS. Artinya di sini korelasi positif antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Atau yang kedua, fungsi persamaannya adalah QS sama dengan A plus BPS. A itu konstanta, B itu koefisien, P itu harga, Q itu jumlah barang jasa. Kita ingat kembali bahwa S itu notasi untuk penawaran, yaitu supply. Rumus untuk mendapatkan ini fungsi persamaan sama dengan rumus yang kita buat atau gunakan ketika mencari fungsi permintaan. Harganya 1000, maka jumlah barang ditawarkan 20. Harganya meningkat menjadi 20, jumlah barang yang ditawarkan juga ikut meningkat 40. 3000, jumlah barang ditawarkan meningkat 60. Korelasinya adalah korelasi yang positif. Kita akan membentuk namanya fungsi penawaran dari tabel ini, maka kita masukkan ke dalam rumus ini. P kurang P1 berarti P dikurang 1000 dibagi P2 kurang P1, 2000 dikurangkan dengan 1000 sama dengan Q kurang Q1, berarti Q kurang 20 dibagi 40 min 20 sama dengan P min 1000 per 1000 sama dengan Q min 20 per 20, 40 kurang 20 hasilnya adalah positif. Lalu ini kita sederhanakan dulu masing-masing penyebut, sama-sama dibagi 20. 1000 dibagi 20 adalah 50. 20 bagi 20 sama dengan 1. Berarti kita di sini tidak perlu menuliskan angka 1 di penyebut yang ruas kanan. Lalu kita kali silang. Yang ini kita kali silang. 50 kalikan dengan Q min 20, maka hasilnya adalah 50Q min 1000. P min 1000 sama dengan 50Q kurang 1000. Kita pindah ruaskan 1000 ke ruas kanan jadi 0. Maka kita mendapatkan persamaan dari penawaran adalah PS sama dengan 50Q. Berarti ini kita ambil ke persamaan yang pertama lagi. Kok konstantanya 0? Tidak masalah. Yang penting di sini adalah persamaan atau variabel untuk P dan Q ada. Korelasinya positif. PS sama dengan 50Q, berarti sini konstantanya adalah 0. Mudah ya? Nah, sekarang kita udah masuk ke bab terakhir, yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu adalah kesepakatan harga maupun kuantitas antara penjual dan pembeli. Berarti sama-sama cincau lagi dalam bentuk fungsi kita gambarkan menjadi QD sama dengan QS. Tapi ini adalah keseimbangan pasar sebelum pajak dan subsidi ya, atau price demand sama dengan price supply. Jadi sini dari definisi kita bisa buat persamaan seperti ini. QD sama dengan QS itu artinya jumlah barang yang diminta itu sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau harga barang yang diminta sama dengan harga barang atau jasa yang ditawarkan. PD sama dengan PS. Contohnya seperti ini, kita lihat dalam tabelnya. Kita ambil tabel dari permintaan tadi yang di awal, terus ambil juga tabelnya dari penawaran. Ketika harganya 1000, jumlah barang yang kita minta itu 60, tapi jumlah barang tawarkan 20. Nggak ketemu dong baik penjual maupun pembeli.
lalu harganya meningkat ke 2000, jumlah barang yang kita minta justru makin turun 40, tapi jumlah barang tawarkan meningkat menjadi 40. Harganya makin naik ke 3000, jumlah barang yang diminta itu makin turun menjadi 20, sementara yang tawarkan makin meningkat 60. Dari tabel ini kita bisa lihat bahwa keseimbangan pasar atau equilibrium itu adalah di harga 2000 dengan kuantiti 40. Gampang ya, itu adalah equilibrium atau titik keseimbangan pasar. Nah, ini titik keseimbangan pasar ini itu Q, P. Kalau dalam matematika berarti X, Y. Artinya ini adalah garis yang horizontal untuk Q, P itu adalah yang garis vertikalnya. Contoh yang kedua, kita lihat dari fungsi persamaan yang tadi kita udah buat sebelumnya, baik di permintaan maupun penawaran. Di permintaan tadi kita udah mendapatkan bahwa fungsi permintaan itu adalah PD sama dengan min 50 QD tambah 4000, sedangkan penawaran PS sama dengan 50 QS. Pertanyaannya adalah bagaimana titik keseimbangan pasar? Berarti ini sebelum pajak atau subsidi. Kita cek, yang diketahui di dalam soal ini adalah adanya price demand dan price supply. Maka yang kita pakai rumusnya, yang di sini itu adalah rumus yang kedua, price demand sama dengan price supply. Nanti sebaliknya, kalau yang diketahui di soal adalah dari sisi Q, maka yang kita pakai juga adalah yang pertama ini, begitu. Maka PD sama dengan PS, PD-nya ini tadi minus 50Q tambah 4000. Nah, karena kita udah ngomongin keseimbangan, maka notasi D maupun notasi S itu kita buang pada saat mensubstitusikan itu persamaan ke dalam rumusnya. 50Q, maka D-nya kita rangkan ya, ditambah dengan 4000 sama dengan 50Q. Minus 50Q ketemu dengan 50Q, ini pindah ruas ke kanan, maka tandanya berubah jadi positif, sama dengan 100Q. 4000 sama dengan 100Q, berarti jumlah barang keseimbangannya itu sama dengan 40. Nah, ketemu Q-nya 40, sekarang kita mau cari berapa harga keseimbangan. Ini adalah kuantitas keseimbangan yang 40. Cara mencarinya adalah kita substitusi ke salah satu persamaan. Dari sini kan bisa kita lihat yang paling gampang itu adalah persamaan yang di penawaran. Jadi kita substitusi aja, nanti hasilnya sama aja gitu loh. P sama dengan 50Q, maka substitusi nilai Q-nya sama dengan 40 ke dalam persamaan ini. P sama dengan 50 kalikan dengan 40, maka harga keseimbangan itu adalah 2000. Terakhir, kita akan menemukan titik keseimbangan sebelum pajak itu adalah Q, P 40, 2000. Oke, kita lihat kurvanya keseimbangan pasarnya. Di sinilah dianya. Bentuk kurvanya itu di sini menjadi titik jumlah barang yang diminta, dan ini yang ditawarkan juga, dan ini adalah harga barang yang diminta yang ditawarkan. Sepakat, equilibrium, titik keseimbangan yang terjadi. Kita masuk kepada keseimbangan setelah pajak dan subsidi. Di sini ada rumusnya, dan ini bisa kita nalarin. Tadi kita udah singgung pajak dan subsidi itu ada di faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Dengan PS plus pajak, artinya pajak itu yang dikenakan oleh pemerintah itu akan menaikkan harga barang yang dijual. Jadi yang kena di sini adalah sisi penawaran yang di ruas kanan, atau dari sisi Q, QD sama dengan QS min pajak. Artinya ketika pajaknya itu dikenakan akan mengurangi penawaran barang. Ingat kembali faktor-faktor pengaruh penawaran. Ketika pajak meningkat, penawaran kita itu justru akan menurun, dan sebaliknya. Sementara subsidi itu berbanding terbalik dengan pajak. Dari sisi subsidi, namanya juga bantuan, itu akan membantu produsen. Matematisnya PD sama dengan price supply kurang subsidi. Artinya subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu akan mengurangi harga jualnya atau harga penawaran. Dari sisi Q, QD sama dengan QS plus subsidi. Bantuan itu akan meningkatkan penawaran. Begitu. Contohnya, ini masih contoh persamaan yang udah kita buat di awal, tapi ini kita tambahkan dengan pajaknya. PD sama dengan minus 50 QD ditambah 4000, sedangkan PS-nya itu 50 QS. Pemerintah menetapkan pajak adalah 100 per unit barang. Pertanyaan adalah bagaimana titik keseimbangan setelah pajak atau E-aksen. Di sini tandanya notasi aksen aja kita taruh untuk yang setelah pajak. Price demand sama dengan price supply ditambah dengan pajak. Minus 50Q, notasi D-nya kita buang, ditambah dengan 4000, itu price demand sama dengan price supply, 50Q, yang ada diketahui di soal. Tambah pajak, pajaknya tadi 100 plus 100, maka hasilnya itu menjadi 3900, yaitu 4000 kurang 100, karena dia pindah ruas ke kiri, sama dengan 100Q. Ini pindah ruas ke kanan, berarti Q setelah pajak itu adalah 39.
Lalu kita cari nilai P-nya dengan mensubstitusinya ke salah satu persamaan. Nah ini, untuk kali ini, setelah pajak ini, untuk cari amannya kita masukin ke dalam fungsi Boolean karena dia tidak dipengaruhi oleh pajak dalam matematisnya. Maka kita masukin P sama dengan minus 50Q tambah 4000. Kini tadi 39, kita ganti atau substitusi minus 50 kali 39 tambah 4000, maka P-nya, price yaitu setelah pajak sama dengan 2050. Kita bisa lihat bahwa hubungannya pajak itu ke penawaran atau kepada keseimbangan itu kelihatan. Tadi pajak itu menambah harga jual, jadi di sini harganya naik dong ke 2050. Sementara pajak itu mengurangi jumlah barang yang minta 39. Kalau sebenarnya kan tadi 40 dan 2000. Jadi titik keseimbangan setelah pajak itu kita dapat adalah Q, P 39,2050. Nah, kita mau gambarkan ini ke dalam kurva. Kita membandingkan antara kurva sebelum kenakan pajak dengan kurva setelah pajak. Tapi untuk mendapatkannya itu kita cari dulu berapa kuantitinya masing-masing setelah dikenakan pajak. Dimana kalau kita ubah dari sisi Q, 50 QS itu sama dengan PS, atau QS itu sama dengan 1/50 PS. Nah ini sebelum pajak ya. Lalu setelah pajak 100 per unit, maka persamaan fungsinya itu akan berubah menjadi 50 QS. Aksen ini adalah untuk menyatakan dia udah kena pajak, sama dengan PS min 100 inilah yang pajak. Jadi ini kita pakai rumus yang keduanya di sini. Jadi nanti QS sama dengan 1/50 PS min 2, artinya kedua ruas sama-sama dibagikan dengan 50. Nah, kita akan masukin dia ke dalam tabel yang udah kita buat sebelumnya. Ini adalah tabel pada saat dia sebelum pajak, tapi kita akan kasih warna yang berbeda. Pada saat dia sebelum pajak kan keseimbangan terjadi pada harga 2000 dan kuantiti demand supply-nya 40. Sementara setelah dia kena pajak, maka yang ini kita masukin ke dalam tabel yang fungsi persamaan yang tadi kita bentuk setelah pajak ini. Kuantiti supply-nya jadi 18 ketika harganya 1000, artinya kita substitusi QS sama dengan 1/50 PS, berarti 1/50 kali 1000 dikurangkan dengan 2, berarti 1000 bagi 50 itu adalah 20, kurangkan dengan 2 sama dengan 18. Begitu juga sampai ke angka yang 3000. Maka di sini diketemukan kuantiti setelah kenakan pajak adalah 18, 38, 39, 58. Maka kita nemukan di mana harga keseimbangan itu terjadi pada saat harganya adalah 2050, di mana kuantiti di mana 39 dan kuantiti supply juga 39. Jadi kelihatan jelas ya dalam tabel maupun dalam fungsi persamaan dia bisa digambarkan begitu. Kita lihat kurvanya, kurva keseimbangan pasar setelah pajak dan sebelum pajak itu akan kelihatan. Yang sebelum pajak itu dinotasikan oleh E doang, sementara yang setelah pajak ada notasi E aksen. Jadi dia kalau dikenakan pajak, jadi kurva yang QS, yang kurva warna merah itu adalah kurva penawaran sebelum pajak, sementara yang kurva warna hijau yang dari kiri bawah ke atas ini dia itu adalah setelah pajak. Bisa kita lihat dari merah ke hijau itu ada pergeseran kurva supply. Pajak itu menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kiri atas. Bisa kelihatan ya, artinya harga barangnya itu meningkat sementara jumlah barang yang ditawarkan itu turun. Kita masuk ke golongan pembeli dan penjual. Ternyata baik pembeli maupun penjual itu punya kasta. Jadi ada golongan super marginal, marginal, dan submarginal. Disebut sebagai pembeli yang super marginal berarti dia mampu membeli di atas harga pasar. Ketika dia mampu membeli sama dengan harga pasar berarti disebut dengan pembeli yang marginal. Dan ketika dia hanya mampu membeli di bawah harga pasar, dia akan disebut sebagai pembeli yang submarginal. Kalau kita tadi ngomongin harga pasarnya adalah 2000, kamu mampu untuk membeli di atas harga 2000, maka kamu disebut sebagai pembeli yang super marginal. Sebaliknya kalau sama dengan 2000 berarti itu pembeli yang marginal. Dan ketika kamu hanya mampu membeli di bawah 2000 disebut sebagai pembeli yang super marginal. Itu ilustrasi nyatanya. Sebaliknya untuk penjual, dia akan disebut sebagai penjual yang super marginal kalau misalnya dia mampu menjual di bawah harga pasar. Harga pasar 2000, dia mampu menjual di
bawah 2000 dan itu dapat untung gitu loh. Sebaliknya ketika dia mampu menjual hanya sama dengan harga pasar, berarti disebut sebagai penjual yang marginal. Jadi sama-sama dengan ini disebut sebagai yang marginal, dan kalau dia mampunya menjual di atas harga pasar baru dapat untung, disebut sebagai penjual yang submarginal. Ketika si penjual supermarginal mampu menjual di bawah harga pasar dan si pembeli supermarginal mampu membeli di atas harga pasar, maka mereka akan memiliki yang namanya surplus atau premi. Surplus ini adalah kelebihan. Jadi bagi konsumen namanya surplus konsumen, artinya dia akan memiliki kelebihan pembayaran oleh si pembeli supermarginal. Ibaratnya ketika harga barang itu tadi 2.000 tapi kita sanggup membelinya 2.500, isinya itu disebut sebagai premi pembeli atau surplus konsumen. Sebaliknya dari sisi produsen namanya surplus produsen, kelebihan penerimaan, kesanggupan dia untuk menjual di bawah harga pasar dan dia masih memiliki keuntungan, kelebihan penerimaan itu disebut dengan surplus produsen. Kalau kita bentuk kurvanya seperti ini, kurvanya ini untuk surplus konsumen, tadi harga pasarnya itu adalah 2000 yang titik-titik yang warna hijau ini. Nah ini ketika dia si pembeli yang digambarkan oleh kurva di menit yang kurva warna biru, dan supaya itu adalah yang warna merah. Di sini ada keterangannya, ketika dia mampu menjual di atas harga pasar, menjual di bawah harga pasar. Jadi di sini ini adalah letak surplus produsennya. Ibaratnya dari 2000 ke 1500, ini ada surplus di sini 500, misalnya seperti itu. Dan sebaliknya untuk konsumen juga demikian. Nah, terakhir adalah kebijakan price war dan price selling. Ini ngomongin kebijakan pemerintah di saat kondisi tertentu. Nah, kita mulai dari price war atau kebijakan harga terendah, disebut juga dengan harga eceran terendah. Ini biasanya terjadi pada masa-masa musim panen raya. Jadi ada kelebihan penawaran. Karena terjadi kelebihan penawaran, ibaratnya pada saat panen beras, tujuannya ini berupaya untuk melindungi si produsen. Dalam hal ini, pemerintah bisa untuk membeli kelebihan daripada itu jumlah beras. Setelah dia beli, itu bisa dilakukan kebijakan dengan mengekspor keluar. Begitu. Jadi caranya dilakukan price war ini adalah dengan menaikkan harga. Ketika harga dinaikkan, siapa yang akan diuntungkan? Otomatis produsen, kan tujuannya adalah melindungi produsen. Tapi dampak dari kebijakan ini adalah terjadinya shortage demand dan excess supply. Artinya karena kita naikin harga, penjual akan berupaya untuk menjual lebih banyak, terjadi excess, kelebihan penawaran. Ketika dia ngomongin price war, jumlah barang yang ditawarkan itu yang warna merah ini, ketika dia misalnya harganya 2000 dinaikkan menjadi 2500, maka terjadi kelebihan penawaran di sini. Dari sisi pembeli yang digambarkan oleh kurva yang warna biru, dia akan semakin berkurang, terjadi kekurangan permintaan atau shortage demand. Selling floor itu kebijakan yang sebaliknya, disebut sebagai kebijakan harga tertinggi atau harga eceran tertinggi. Ini jadi barang itu sangat langka, maka kita berupaya untuk melindungi konsumen. Namanya melindungi konsumen berarti konsumen itu pengennya harganya murah, maka diturunkanlah harga. Ketika diturunkan harga, pembeli akan menambah jumlah permintaan, terjadilah yang namanya excess demand. Sebaliknya dari sisi penjual, dia akan berupaya untuk mengurangi penawaran. Selling floor ini ketika harganya diturunkan dari 2000 ke 1500, maka si pembeli dia akan menaikkan jumlah permintaannya, terjadi namanya kelebihan permintaan atau excess demand. Sementara dari sisi penjual akan terjadi kekurangan penawaran. Secara umum sekali lagi biasanya dia hanya menyinggung dari sisi penawaran. Jadi kalau misalnya price war, maka dia akan terjadi excess supply, atau ketika terjadi selling floor, maka yang akan terjadi adalah shortage supply, seperti itu. Jadi demikian materi hari ini, semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.